Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Dosen Berhijrah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan tentang soal HOTS tes wawasan kebangsaan dengan kompetensi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi untuk pemaparan soal ini, walaupun bentuknya adalah TWK, namun contoh pemaparannya akan mirip dengan TKP karena beberapa bentuk-bentuk soal juga yang diujikan dalam SKD CPNS di beberapa waktu yang lalu itu selalu berbentuk HOTS. Baik, sebelumnya saya doakan semua teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran dan kemudahan hingga menjadi ASN tahun ini. Amin. Nah, sebelumnya kita bisa melihat untuk kompetensi dan subkompetensi berdasarkan kisi-kisi pada penerimaan CPNS di periode lalu, yaitu pada formasi 2019. Teman-teman bisa lihat untuk kompetensinya ada 6, yaitu pilar negara, nasionalisme, bela negara, integritas, dan bahasa Indonesia. Nah, untuk beberapa subkompetensi sebenarnya sudah juga kita bahas, yaitu dari sejarah Pancasila, ideologi Pancasila, kemudian penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian apalagi sejarah kemerdekaan Indonesia. Jadi sebagian sudah kita bahas, dan untuk teman-teman yang belum sempat menyaksikan bisa dilihat pada video-video sebelumnya. Nah, jadi untuk video kali ini kita membahas tentang kompetensi pilar negara dengan subkompetensi Bhinneka Tunggal Ika. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal nomor 1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari sebuah kitab yang bernama Kitab Sutasoma yang merupakan karangan dari. Teman-teman bisa lihat pilihannya: A. Empu Tantular, B. Empu Prapanca, C. Empu Sindok, D. Empu Gandring, atau E. Empu Supo. Nah, kira-kira yang mana? Saya kira untuk pertanyaan seperti ini mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu karena ini merupakan pelajaran sejarah mulai dari SD ya sudah kita pelajari. Namun terkadang pelajaran yang sederhana seperti itu yang biasanya mengecoh. Nah, sebelumnya kita lihat dulu untuk pilihan-pilihan yang lain. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari kitab yang bernama Sutasoma yang merupakan karangan dari Empu. Nah, jawabannya adalah Empu Tantular. Kalau Empu Prapanca kan ini Empu Prapanca ini yang menulis kitab, ada yang masih ingat? Empu Prapanca itu menulis kitab Nagara Kartagama. Nah, sedangkan untuk yang C, Empu Sindok itu merupakan salah satu raja kerajaan di Jawa Timur pada waktu itu. Dan Empu Gandring saya kira ini juga cukup familiar ya, namun bukan yang menuliskan kitab Sutasoma. Empu Gandring kan itu merupakan tokoh pembuat keris di eranya Ken Arok. Ya, kan seperti itu. Sedangkan Empu Supo juga bukan karena merupakan tokoh keris yang ada di kerajaan Majapahit. Jadi jawabannya adalah A. Yang menuliskan kitab Sutasoma adalah Empu Tantular. Kita lihat penjelasannya. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang sering diterjemahkan, yaitu walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Berarti jawabannya adalah A. Bisa ya teman-teman, silahkan dilihat dulu. Lanjut ya untuk soal berikutnya. Nah, soal nomor 2. Diterapkannya sistem desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk A. Menjalankan sistem pemerintahan satu komando yang berasal dari satu pemerintahan pusat sehingga lebih mudah pengaturannya. B.
pemerintah daerah hanya sebagai penyalur informasi daerah kepada pemerintah pusat tanpa bisa ikut langsung menangani. C. Mencegah pemusatan kekuasaan sehingga pemerintah daerah dapat menggali dan mengembangkan lebih dalam lagi potensi wilayahnya, serta masyarakat dapat ikut bertanggung jawab terhadap pemerintahan. D. Menyelenggarakan pemerintahan tanpa adanya ikut campur dari pihak daerah. Atau E. Mempermudah kinerja pemerintah daerah karena segala urusan pemerintahan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kira-kira yang mana? Teman-teman silahkan baca dulu. Iya, jadi sebagai gambaran bahwa salah satu ciri atau contoh soal HOTS adalah dengan pemaparan yang panjang. Salah satunya itu panjang sehingga membutuhkan analisis waktu. Oke, baik, jadi kita lihat dulu kata kuncinya. Kata kunci untuk soal ini yaitu tentu desentralisasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sederhananya desentralisasi itu berarti sesuatu yang terlepas dari pusat. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tentu kalau desentralisasi itu bisa memberikan beberapa keuntungan. Di antaranya yang pertama yaitu tentu bisa mempercepat perkembangan dan kesejahteraan suatu daerah. Nah, kemudian adapun asasnya dilakukan desentralisasi itu tentu adalah dengan asas otonomi yang bertujuan, nah salah satunya adalah dengan desentralisasi diharapkan bisa memajukan daerah itu, daerah yang diberlakukan desentralisasi, kemudian apalagi memangkas birokrasi agar tidak terlalu panjang pengurusannya, dan tentu bisa meningkatkan hubungan pusat dan daerah. Kira-kira itu penjelasan singkat tentang kata kunci desentralisasi. Jadi kira-kira yang mana kalau berdasarkan kata kunci yang tadi? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, baik, langsung saja kita lihat jawabannya. Nah, dengan adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengeksplor potensi yang ada di wilayahnya. Selain itu, rakyat juga dapat lebih mengontrol pemerintahan yang sedang berjalan. Berarti yang mana jawabannya, teman-teman? Jawabannya adalah yang C, ya. Dengan adanya desentralisasi bisa bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan sehingga pemerintah daerah dapat mencegah pemusatan kekuasaan sehingga pemerintah daerah dapat menggali dan mengembangkan lebih dalam lagi potensi wilayahnya, serta masyarakat dapat ikut bertanggung jawab terhadap pemerintahan. Bisa ya, teman-teman? Untuk soal nomor 2. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3. Implementasi atau penerapan nilai-nilai kebinekaan Tunggal Ika harus tercermin pada, teman-teman silahkan dilihat. A. Pola pikir yang sangat menghindari perbedaan. B. Pola pikir agar senantiasa dapat membuang sikap fanatik. C. Pola pikir bagaimana agar masyarakat bisa hidup aman dan damai. D. Pola pikir bagaimana harus bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan. Atau E. Pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, teman-teman tentu harus memahami terlebih dahulu kata kuncinya, yaitu penerapan nilai-nilai kebinekaan Tunggal Ika. Nah, yang paling pertama yang harus teman-teman pahami adalah nilai-nilai kebinekaan itu tentu diantaranya adalah toleransi, kemudian demokrasi,
apalagi keadilan, kemudian bersahabat atau komunikatif, kemudian semangat kebangsaan dan juga cinta tanah air. Nah, adapun untuk lawan dari penerapan nilai-nilai Kebinekaan Tunggal Ika ini, contohnya misalnya yaitu radikalisme. Jadi kira-kira yang mana jawabannya? Implementasi yang tercermin dalam pola pikir yang sangat menghindari perbedaan, pola pikir agar senantiasa dapat membuang sikap fanatik, pola pikir bagaimana agar masyarakat bisa hidup aman dan damai, pola pikir bagaimana bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan, atau pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, kembali lagi ke arti dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu jua, tentu merujuk kepada, kata kuncinya adalah merujuk kepada keutuhan bangsa dan NKRI daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Berarti jawabannya adalah Kita lihat dulu penjelasannya. Implementasi atau penerapan nilai-nilai Kebinekaan Tunggal Ika harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Berarti jawabannya adalah Bisa ya teman-teman, silahkan dibaca dulu. Lanjut. Oke, lanjut ya untuk soal berikutnya. Soal nomor 4. Indonesia mempunyai beragam kebudayaan nasional. Bentuk nyata pengaturan kebebasan untuk mengembangkan nilai kebudayaan adalah A. Pasal 33 UUD 45, B. Pasal 32 UUD 45, C. Pasal 30 UUD 45, D. Pasal 28 UUD 45, atau E. Pasal 27 UUD 45. Nah, ini juga sering muncul ya untuk untuk isi ataupun pasal-pasal itu berbicara tentang apa. Teman-teman tidak harus menghafalkan semua isi dari pasal maupun ayat-ayatnya secara rinci, namun setidaknya teman-teman bisa memahami atau mengetahui pasal-pasal itu berbicara tentang apa. Nah, contohnya untuk pasal 33 ini, pasal 33 itu berbicara tentang apa? Tentang perekonomian. Sedangkan pasal 30 itu berbicara tentang apa kira-kira? Pasal 30 berbicara tentang bela negara, yaitu terkait dengan hak dan kewajiban. Kemudian pasal 28 ini juga sering muncul karena cukup familiar, yaitu berbicara tentang hak asasi. Nah, diantaranya yaitu tentang kebebasan berserikat dan berkumpul. Sedangkan pasal 27 itu lebih mengarah ke berbicara tentang kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, atau mungkin juga bisa bela negara. Nah, adapun yang berbicara tentang kekayaan budaya nasional itu dikembangkan atau merupakan dasar dari pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat penjelasannya. Negara Indonesia menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan menghormati kekayaan budaya nasional sebagaimana diatur pada pasal 32 UUD 1945. Teman-teman silahkan dilihat dulu. Oke, baik, kita lanjut ya. Lanjut untuk soal berikutnya. Soal nomor 5. Masyarakat madani mempunyai kebebasan untuk menyuarakan suaranya, namun harus tetap bertanggung jawab. Yang dimaksud kebebasan yang bertanggung jawab adalah, nah, di sini kata kuncinya adalah kebebasan dari masyarakat madani itu sendiri. Nah, tentu kata kunci dari masyarakat madani itu adalah adanya kebebasan namun tetap bertanggung jawab. Kita lihat dulu opsinya. Masyarakat madani mempunyai kebebasan untuk menyuarakan suaranya namun harus bertanggung jawab. Nah, adapun yang dimaksud kebebasan yang bertanggung jawab adalah A.
kebebasan yang dimiliki seseorang harus tetap memperhatikan penghargaan terhadap orang lain serta sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan, adat maupun hukum. B. Seseorang bebas mengeluarkan pendapatnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. C. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. D. Seseorang bebas mengikuti pendapat orang lain yang ia senangi. Atau E. Seseorang bebas mengeluarkan pendapatnya tanpa harus memikirkan resikonya. Ya, jadi kebebasan yang dimiliki oleh seseorang harus tetap memperhatikan penghargaan terhadap orang lain, yaitu serta sesuai dengan norma-norma, yaitu kesusilaan, adat maupun hukum. Berarti yang merujuk kepada pernyataan itu tentu jawabannya adalah A. Baik teman-teman, silahkan dilihat dulu penjelasannya, silahkan dibaca dulu soal dan penjelasannya. Seseorang berhak mengeluarkan pendapatnya namun harus tetap pada norma yang berlaku tanpa adanya pembatasan. Adapun norma itu tentu bisa saja norma maupun nilai-nilai kesusilaan, adat dan hukum. Intinya adalah bebas yang bertanggung jawab itu bebas namun tetap memperhatikan penghargaan. Bisa ya? Bisa dibaca? Oke, baik. Lanjut. Soal berikutnya. Soal nomor 6. Pada prinsipnya, demokrasi dikenal adanya pengakuan hak minoritas. Peranan negara untuk melindungi kaum minoritas adalah A. Negara melindungi semua hak warga negara tanpa membeda-bedakan. B. Adanya pembagian kekuasaan yaitu trias politika. C. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi di suatu negara. D. Adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat. Atau E. Pemerintah terbuka kepada rakyatnya mengenai jalannya pemerintahan. Yang mana kira-kira? Nah, tentu kalau berbicara tentang demokrasi itu harus ada kesetaraan antara minoritas dengan lawan minoritas atau pasangan minoritas yaitu mayoritas. Kalau berbicara tentang minoritas dan mayoritas, keseimbangannya tentu itu prinsipnya tidak membeda-bedakan. Ya, jadi lebih merujuk ke A. Kita lihat opsi yang lain, adanya pembagian kekuasaan yaitu trias politika. Apa itu trias politika? Jadi trias politika itu adalah konsep pemisahan kekuasaan atau pemerintahan. C. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi suatu negara. D. Adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat. Atau E. Pemerintah terbuka kepada rakyatnya mengenai jalannya pemerintahan. Kita lihat penjelasannya. Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman pasti tercipta di dalamnya ada kelompok mayoritas dan minoritas. Nah, peranan negara untuk melindungi kelompok minoritas itu yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 yang mana di dalamnya berisi pengaturan mengenai hak dan kewajiban tanpa adanya pembedaan. Jadi di sini sudah terlihat ya, hak dan kewajiban tanpa ada pembedaan. Berarti jawabannya sudah benar yang tadi ya. Jawabannya adalah A. Negara melindungi semua hak warga negara tanpa membeda-bedakan. Silahkan dibaca dulu. Oke, kita hapus ya. Lanjut untuk soal nomor 7, soal terakhir. Di tengah perbedaan yang begitu banyak, bukan tidak mungkin terjadi kesalahpahaman yang bisa berakhir pada pertikaian atau sengketa. Salah satu bentuk penyelesaian masalah yaitu dengan arbitrasi, yaitu A. Penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga, di mana pihak ketiga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. B. Penyelesaian masalah dengan mendatangkan pihak ketiga, namun pihak ketiga hanya menjembatani dari pihak yang berselisih tanpa dapat ikut menyelesaikan. Atau C. Usaha untuk mempertemukan keinginan dari beberapa pihak yang berselisih agar tercapai tujuan bersama. D. Penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum. Atau E. Kedua belah pihak yang berselisih saling sepakat. Kira-kira yang mana? Silakan dibaca dulu. Namun
teman-teman dalam bentuk soal hot seperti ini tentu harus bisa memahami atau menangkap langsung kata kunci dari soal itu. Ini kan agak panjang penjelasannya, jadi teman-teman harus tahu dulu kata kuncinya, yaitu tentu kata kuncinya adalah arbitrasi. Arbitrasi itu berarti penyelesaian oleh pihak ketiga. Jadi kira-kira yang mana di sini yang berbicara tentang pihak ketiga? Hanya A dan B. Kalau yang C itu tidak berbicara tentang pihak ketiga. Walaupun tentu semuanya berbicara tentang pihak ketiga, namun lebih spesifik ke peran pihak ketiga itu. Penyelesaian permasalahan secara hukum ataupun kedua belah pihak yang berselisih saling sepakat. Kita lihat penjelasannya, berarti merujuk antara A dan B. Jawab, arbitrasi merupakan bagian dari akomodasi di mana pihak ketiga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kedudukan arbiter itu lebih tinggi daripada yang sedang berselisih atau bertikai. Berarti jawabannya adalah A. Ada pihak ketiga yang disebut sebagai arbiter untuk mempunyai wewenang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Ya, jadi bentuk-bentuk soal HOTS ini juga kadang-kadang muncul pada soal TWK. Oke, baik teman-teman, saya kira itu saja untuk pembahasan kita di video kali ini. Jika bermanfaat silahkan di-share. Semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran menjadi ASN tahun ini. Terima kasih, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.